Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah, mohon izin kami dari rombongan CGP SD Negeri Mapinggir, saya bersama Diri Kordian SPD. Izin bagaimana? Izin pun kami mau berbagi praktik baik tentang budaya positif. Jadi kami butuh untuk berbagi praktik baik. Itu kira-kira diadakan pada hari apa dan tanggalnya apa? Rencananya itu kami di hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 dan hari Kamis tanggal 13 Juni 2024. Itu saya hari Rabu. Ini hari Kamis. Ya, mungkin nanti berapa orang kira-kira yang akan mengikuti kegiatan tersebut? Minimal 10 orang lah. 10 orang, terus nanti kita yang mendampingi kami nanti untuk jadi waktunya nanti kurang lebih 2 jam. Saya izinkan semoga kegiatan itu nanti Ibu Ketua Pak Deni tayangkan undangan guru tersebut. Terima kasih, itu aja ya Bu ya. Izin pamit Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan bisa berkumpul di ruangan Majelis Guru SD Negeri 5 Pinggir ini. Salawat beserta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati yaitu Majelis Guru SD Negeri 5 Pinggir yang hadir pada hari ini. Bapak Ibu Guru, pada hari ini kita yaitu bermusyawarah tentang kegiatan yang akan dilakukan oleh CGP di SD negeri kita, di SD kita ini, yaitu tentang kegiatannya tentang berbagi praktek baik budaya positif. Jadi nanti tanggalnya akan dilaksanakan yaitu tanggal 12 Juni oleh CGP kita yaitu Bapak Deni Kurniadi SPD. Di tanggal 13 Juni yaitu Ibu Tri Okta Kamalasari SPD. Nanti kegiatan kita ini akan kita adakan yaitu di ruang labor kita. Nanti kepada Bapak Ibu yang mendapat undangan dari CGP kita diharapkan datang untuk menghadiri acara kegiatan berbagi praktik baik budaya positif. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan yang kedua kalinya berkumpul di ruangan labor SD Negeri 5 Pinggir ini dalam rangka mengikuti kegiatan CGP Angkatan 10 Ibu Tri Okta Kamalasari dari SD Negeri 5 Pinggir, yaitu dalam kegiatan berbagi praktik baik budaya positif. Selawat beserta salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati yaitu CGP Ibu Tri Okta Kamalasari yang bersedia berbagi praktik baik bersama rekan-rekan yang ada di sekolah. Dan yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan Majelis Guru yang telah diundang bersedia hadir untuk mengikuti kegiatan yang akan dipaparkan oleh Ibu Putri nanti.
Bapak Ibu semuanya, dalam kegiatan ini nanti tolong diikuti sampai habis agar apa yang akan disampaikan oleh teman kita dalam mengikuti kegiatan CGP bisa kita terapkan juga di sekolah, tertular kepada kita di sekolah ini praktik-praktik pembelajaran yang mereka dapat di CGP bisa juga kita rasakan perubahannya untuk sekolah kita ini. Nanti di dalam kegiatan nanti mungkin mana tahu ada kurang jelas atau kurang paham tentang materi, jadi Bapak Ibu nanti bisa bertanya langsung seputaran berbudaya positif yang akan kita terapkan di sekolah kita ini. Baiklah Bapak Ibu, hanya sekian yang sama-sama kita berdoa, dan doa ini dipandu melalui agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجدنا ولجداتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau kana musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat hadir di acara berbagi praktik baik pada hari ini. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu Kepala SDN 5 Pinggir, Ibu Rozaina Fitria. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru hebat SDN 5 Pinggir. Baiklah Bapak Ibu, di sini saya sedikit berpantun. Siang-siang makan menggaluh. Mantap Bu, mantap ya Bu ya. Siang-siang makan menggaluh, membuat perut kenyang. Jika saya bilang hai tolong dijawab halo, biar hati saya merasa senang. Hai. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Baiklah, di sini saya akan memberikan berbagi praktik baik, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, di sini ada konsep inti budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan praktik baik saya ini, saya mau Bapak Ibu berdiri, kita ice breaking sebentar. Berdiri dan cari pasangan. Oke,
kita boleh sama Ibu Mira. Oke. Ya, hadap-hadapan. Hadap-hadapan. Di sini icebreaking yang saya beri yaitu siapa cepat dia dapat. Caranya angkat jempol ke atas. Jempol ke atas, oke. Jempol ke sininya samping gitu. Tapi boleh nggak boleh susah jadi Bapak Ibu. Tapi yang ini dia bisa direndah sedatarnya Deno. Iya Ibu. Sedatarnya aja. Oke. Caranya sekarang itu siapa yang duluan mendapat siapa jempolnya yang diangkat dia yang menang. Gimana? Ini. Mencari jempolnya. Siapa yang gini? Siapa yang terimpit? Dia yang posisi di atas. Iya. Siapa posisi yang di atas dia yang menang. Oke. Oke, bisa kita mulai. 1, 2, 3, go. Pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol yang biasanya kita bisa lihat. Ini saya perumpamaan, tangan itu kita sebagai guru dan boneka itu sebagai murid kita. Itulah teori kontrol tentang yang kita anggap selama ini bahwasanya kita itu sebagai tangan, anak kita itu sebagai patung yang digoyang-goyangkan. Nah, di sini ada ilusi guru mengontrol murid, yang mana selama ini kita selalu mengontrol murid. Konsepsi tentang teori kontrol, kita ilusi guru mengontrol murid. Nah, di sini kelihatan sekali kita bahwasanya guru itu yang selalu mengontrol muridnya. Terus ada lagi ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi kita sebagai guru, apa yang kita lakukan itu ialah bersikap positif semuanya, yang memberikan bermanfaat kepada anak. Padahal itu semua belum tentu, Bapak Ibu guru. Kita hanya mengontrol murid sesuai dengan apa yang kita inginkan. Terus ada lagi ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kita
membuat anak kayak gitu, misalnya anak itu datang terlambat, terus kita bilang, ya itulah kamu kan, kamu terlambat terus, apa kamu gak takut nilai kamu nanti jelek? Terus anak merasa bersalah dengan apa yang kita ucapkan kepadanya. Ada lagi ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Nah, contohnya saja kita guru, karena kita merasa aku ini kan guru, udah tua, udah dewasa, apa yang aku lakukan itu ialah hak aku. Jadi aku berhak untuk memaksa anak ini untuk melakukan sesuatu apa yang aku inginkan. Nah, disitulah miskonsepsi tentang teori kontrol kita sebagai guru. Terus ada lagi disiplin positif. Di sini kita ketahui bahwasannya disiplin positif itu ialah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman, atau hukuman. Itulah yang namanya disiplin positif. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Itulah sebenarnya kita sebagai pendidik membuat tujuan kepada peserta didik kita agar peserta didik kita dapat memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Ada lagi di sini nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai kebajikan? Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Terus di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Ada Bapak Ibu yang tahu sebelum saya menjelaskannya apa itu 5 kebutuhan dasar manusia? Apa-apa saja? Ada yang tahu? Baiklah Bapak Ibu, di sini kita ada 5 kebutuhan manusia. Apa kebutuhan manusia itu? Ada yang tahu kebutuhan manusia apa? Ya, Bapak Izul. Kebutuhan manusia yang pertama itu bertahan hidup, makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Itu salah satu dari itu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Bapak Izul. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, serta kesenangan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia ini yang namanya juga kebutuhan memang harus didapatkan oleh seseorang. Jangankan murid, kita sendiri saja butuh dasar ini. Yang pertama bertahan hidup. Bertahan hidup itu adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, serta kesehatan. Jadi anak-anak murid kita juga membutuhkan untuk bertahan hidup, Bapak Ibu. Terus ada selanjutnya ada rasa kasih sayang dan rasa diterima. Yaitu di sini anak murid kita itu membutuhkan rasa diterima, dipedulikan dan berbagi. Jangan di sini karena anak ini kurang dari segi akademik, kita membiarkannya saja. Dia nggak bisa matematika. Mungkin kita sebagai guru ada rasa bosan, itu pasti ada karena udah berulang-ulang kita mengajarkan anak. Tapi di sini kita ada rasa bosan. Ya sudahlah, nggak aku ajarkan juga nggak peduli, nggak dapat juga, sampai
Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia, yaitu penguasaan. Di penguasaan ini kita sebagai manusia juga butuh harga diri. Itu tidak bisa, harga diri harga mati. Terus keinginan untuk dianggap. Selanjutnya memimpin. Nah, di sini semua murid kita membutuhkan penguasaan, yang mana walaupun anak didik kita itu masih kecil, dia juga memiliki harga diri, ingin memimpin. Bahkan kita selama ini melihat pasti ada anak yang aktif yang ingin, "Bu, aku aja, pasti ada seperti itu. Nah, disitulah anak kita bisa melihat bahwasannya dia memiliki kebutuhan penguasaan. Jangan gara-gara itu, kamu aja. Gak seperti itu ya Bapak Ibu ya. Terus ada lagi kebutuhan dasar manusia, yaitu kebebasan. Apa saja di kebebasan ini? Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru. Nah, di sini kebebasan anak-anak tidak mau yang kita kontrol, kamu duduknya di situ saja ya. Karena kamu tinggi, kamu duduknya paling belakang. Karena kamu tidak membawa peralatan, kamu duduknya paling belakang saja. Jadi itu salah satu kebebasan yang dibutuhkan oleh anak murid kita, mandiri. Apa-apa yang kadang kita suruh, jangan, misalnya kita menyuruh anak untuk mewarnai daun. Terus kita bilang warnai daunnya anak-anak ya, warnai daunnya dengan warna hijau. Itu tidak bisa. Karena anak-anak memiliki rasa ingin mandiri dia, rasa bebas dia, ingin meluapkan apa yang ada di dalam pikirannya. Yang selama ini kita bilang warnai daun itu warna hijau, bunga warna merah, langit warna biru. Terus anak-anak hanya terpantau dengan kontrol yang kita buat itu, mereka jadinya tidak berkembang, tidak bisa mandiri. Padahal anak-anak juga memiliki pilihan, dan ia juga ingin mencoba hal-hal baru yang ada di lingkungan sekitarnya. Terus ada lagi di sini 5 kebutuhan dasar manusia, itu kesenangan. Nah, disinilah Bapak Ibu, kita yang mengajar di SD ini, pikiran anak-anak itu masih terpantau dengan rasa bermain, tidak fokus ke belajar, pasti rasa ingin bermain dia. Bahkan dia sudah selesai mengerjakan tugas, dia bermain lagi. Memang terkadang itu menguji kesabaran kita sebagai guru-guru. Tapi memang sudah disitulah Bapak Ibu, bahwasanya anak kita itu masih berpikiran bermain, pengen ketawa, hahaha, pengen melucu sana sini. Itulah anak murid kita, apalagi kita yang di SD ini masih waktunya masih bermain-main. Dan disinilah kita yang membuat pembelajaran itu menjadi pembelajaran yang menyenangkan. Bagaimana caranya? Kita buat satu pembelajaran itu dengan cara bermain. Misalnya dengan berhitung harus kita pantau anak-anak itu, hitung nak, 1 ya di papan tulis, hitung nak 1, 2, 3 sampai sekian. Padahal cara kita menunjukkan angka itu bisa saja dengan cara bermain, sehingga anak merasa bahwasanya dia tidak belajar, tapi dia sedang bermain. Misalnya anak-anak kita bariskan, hitung ya, yang mana ya, ini kita anggap sebagai buaya, berapa buaya ya di kelas ini, dihitung anak 1 sampai 10. Nah, dari situ, dari daya ingat anak itu lebih masuk lagi daripada kita yang terpaku hitung mana yang di papan tulis ini ada berapa angka apa ada. Coba kita bandingkan dengan yang kita membuat suatu permainan, tapi dalam permainan itu ada pembelajaran yang kita berikan kepada anak-anak. Selanjutnya
kontrol guru. Nah, di sini 5 posisi kontrol guru ada. Yang pertama itu sebagai penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 sebagai teman, 4 pemantau, 5 manajer. Nah, di sini saya mau bertanya dulu kepada Bapak Ibu. Yang posisi kontrol guru sebagai penghukum itu yang seperti apa? Apakah kita sebagai guru pernah melakukan posisi kontrol sebagai penghukum itu? Pernah? Pernah. Siapa di sini yang bisa memberikan contohnya? Bu Dedi pernah melakukan itu tadi? Pernah. Coba Bu Dedi boleh ditanya di sini. Posisi kontrol guru sebagai penghukum itu misalnya ketika anak tidak membuat PR. Nah, kita sebagai bagaimana anak itu supaya mengingat kembali tugas-tugasnya yang akan datang, mungkin kita bisa memberikan hukuman seperti misalnya lari atau skop jam, push up, ya. Itu sebagai kontrol penghukum juga bagi anak, ya. Walaupun itu sebenarnya tidak baik yang kita lakukan, tapi bagaimana anak itu bisa mengingat kembali tugasnya untuk esok hari atau di kemudian hari, ya mau tidak mau seperti saya terkhusus pernah melakukan itu. Baiklah Bapak Ibu guru, tidak bisa kita tidak pungkiri bahwasannya kita sebagai guru ini pasti pernah melakukan posisi kontrol kita sebagai penghukum. Misalnya anak tidak mengerjakan tugas bahasa Indonesia, tiba-tiba karena kita saking emosinya kita suruh, udah kamu gak buat tugas, sana kamu lari ke lapangan. Padahal hukuman yang kita berikan sama tugas ini tidak ada sangkut pautnya. Tidak ada sangkut pautnya. Nulis bahasa, tulisan kok bisa lari ke lapangan, suruh skor jam. Itulah yang namanya kita sebagai guru, yang kita semua pasti pernah melakukan posisi kontrol guru itu sebagai penghukum. Sehingga anak itu yang pertama pasti ada akibat yang didapat dari anak itu. Dia pasti merasa malu ya sama teman-temannya. Tapi terus dia merasa kayak dalam hatinya mendongkol, ya apa ibu ini? Aku kan tugas aku menulis, tapi disuruh lari. Itu membuat anak sakit hati, rasa dendam. Nah, disinilah kita sebagai guru memiliki posisi kontrol sebagai penghukum. Terus ada lagi pembuat rasa bersalah. Ada yang tahu Bapak Ibu bagaimana posisi kontrol pembuat rasa bersalah itu? Apakah di sini kita sebagai guru ada pernah melakukan posisi kontrol guru ini dengan pembuat rasa bersalah? Pernah juga. Pernah Bu Dedi? Pernah? Kemungkinan pernah. Bisa disebutkan contohnya Bu Reno? Mungkin seperti ini, pembuat rasa bersalah. Siswa di dalam kelas mungkin dia ribut, tidak memperhatikan pelajaran, tahap apa yang dipikirkannya. Jadi kita langsung menghakimi anak itu. Kita bilang, kamu nggak boleh kayak gitu sayang. Perhatikan ibu. Sementara kita nggak tanya dulu, kenapa dia kayak gitu? Ada apa kamu? Justru kan seperti itu. Mungkin kayak gitu. Oke, terima kasih Bu Retno. Iya, pembuat rasa bersalah. Nah, di sini seperti yang Ibu Retno contohkan, dia tidak memperhatikan kita, langsung kita marahi ya Bu Retno, tanpa kita tahu, tanpa kita tanyakan apa maunya dia. Nah, disitulah kita sebagai guru yang masih banyak belajar lagi. Terus ada lagi posisi kontrol guru sebagai teman. Ada yang di sini bisa mencontohkan posisi guru sebagai teman? Pernah juga, semua guru, termasuk saya sendiri pun pernah Bu ya. Bisa diberikan contoh? Kalau saya sendiri sama anak saya sendiri suka dia ngomong curhat-curhatan, ngumpul cerita
pelajar di rumahnya didukung dengan pelajaran. Oke, lebih asik Ya, dekat sama kita ya, Syarita. jadi teman ya. Menjadi teman seperti itu. Oke, terima kasih Bu Yanti. Nah, di sini kita juga ada posisi kontrol guru sebagai teman yang kita membuat anak itu merasa nyaman untuk bercerita kepada kita. Bahkan cerita permasalahan di rumahnya yang orang tuanya berkelahi, orang tuanya gini segala macam diceritakannya kepada kita. Itulah posisi kontrol sebagai teman. Terus ada lagi posisi kontrol pemantau. Di sini Bapak Ibu guru ada juga yang sebagai pemantau. Pernah juga. Oh, pengawas. Contohnya seperti apa? Ada yang bisa memberikan contoh? Posisi kontrol sebagai pemantau. Ya, Bu Mira. Baiklah, pada posisi kontrol guru ini pemantau ya Bu. Kita sebagai guru pasti pernah melakukannya, seperti ketika dia mengerjakan tugas, kita memantau dia atau membuat prakarya dan sebagainya. Terima kasih Bu. Nah, disinilah ada posisi kontrol guru sebagai pemantau, yang mana setiap apa yang dilakukan anak itu kita pantau. Tapi Bu Mira setelah dipantau, jika ada yang berbuat salah atau tidak sesuai dengan keinginan Bu Mira, apa Bu Mira langsung menegurnya atau menanyakan dulu kenapa dia seperti itu? Biasanya ditanyakan dulu Bu Putri. Nah, kalau dia mengulang lagi baru kita marahi. Dipantau lagi, terus dipantau ya Bu Debi ya. Iya, buat lagi Bu Guru. Di situlah posisi kontrol guru kita sebagai penghukum pembuat rasa bersalah, teman pemantau. Nah, di sini ada yang terakhir kali manajer. Sebelum saya lanjut ke manajer, menurut Bapak Ibu guru, penghukum pembuat rasa bersalah, teman pemantau, apakah ini ada akibatnya atau ada dampaknya kepada murid kita? Ada. Contohnya seperti apa? Apa contohnya? Di sini kan ada kita posisi kontrol kita nih sebagai guru, sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman pemantau. Apakah semua itu ada dampaknya kepada anak kita? Memang semuanya bagus. Seperti teman tadi membuat anak merasa nyaman sama kita. Tapi apakah ada dampaknya? Dampak yang tidak bagus kepada anak? Apakah ada? Ada. Ya Bu Dia, apa yang dampaknya? Dampak darinya yaitu jadi semena-mena anak. Terima kasih Bu Dia. Iya, jadi anak-anak itu semena-mena sama kita, menganggap kita ini bukan gurunya, temannya. Jadi tidak ada rasa menghargai dia, bahwasanya kita ini adalah gurunya. Dia menganggap enteng, Pak teman kok guru aku itu tuh ya temanku. Aku cerita ini itu segala macam. Yang di situ jadinya bahwa bahasa anak itu kepada kita menjadi tidak sopan. Dia sesuka dia saja apa yang mau diucapkannya. Bagus memang sebagai teman yang membuat anak itu merasa nyaman sama kita. Cerita ini itu segala macam. Tapi Bapak Ibu, di sini ada dampaknya juga. Bahwasannya yang membuat anak itu merasa berteman sama kita, jadi anak itu semena-mena sama kita. Dia akan melakukan apa yang ingin dilakukannya tanpa memikir hal kedepannya bagaimana. Yang seperti memantau tadi, bagus kita memantau anak apa segala macam. Tapi setelah kita pantau langsung, kamu ya ibu perhatikan dari tadi ribut aja. Itu salah satu pemantau.
yang mana membuat anak itu merasa malu, merasa minder, merasa dendam. Terus ada lagi posisi kontrol guru sebagai manajer. Nah, disinilah posisi guru sebagai manajer yang harus kita siapkan ke diri kita. Apa itu posisi kontrol guru sebagai manajer? Ya, Bu Devi? Posisi kontrol guru sebagai manajer itu ya menurut saya dimana seorang guru itu harus dirangkumnya semua, serba bisa. Seperti misalnya kita bisa jadi temannya, jadi seorang guru juga, ya kan? Kita bisa menempatkan posisi kita itu sehingga anak itu merasa dihargai, dibutuhkan di sekolah ini. Terima kasih Bu Devi. Baiklah, tepuk tangan dulu buat kita semua. Dari tadi sudah menjawab itu segala macam, luar biasa sekali. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum. Yang penghukum itu kita anak berbuat salah, kita menghukumnya tanpa ada sangkut paut dengan apa yang kita berikan kepada anak. Terus ada pembuat rasa bersalah, yang mana kita menghukum kamu nih, nanti nilai kamu jelek ya. Kita membuat anak itu merasa bersalah dengan tingkahnya. Terus ada yang sebagai teman yang membuat anak-anak ini merasa nyaman, sehingga anak-anak ini bisa bersemena-mena dengan kita, padahal kita ini seorang guru. Terus ada lagi pemantau, yang pemantau kita baru kita pantau sudah kita marahi. Nah, yang terakhir manajer. Nah, di sinilah Bapak Ibu guru, posisi kontrol guru kita sebenarnya sebagai manajer, yang mana manajer kita memanage dulu, melihat dulu, terus kita panggil anaknya, kita tanya maunya dia apa, dia kenapa seperti ini, dan kita bertanya lagi kepada dia maunya gimana. Bukan langsung kita marah-marahi ibu segala macam. Tidak, disitulah kita sebagai manajer. Sebagai manajer inilah sebenarnya yang harus kita lakukan ke diri kita, ya Bapak Ibu. Terus selanjutnya ada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Sebelum saya lanjutkan, apakah Bapak Ibu tahu di sini perbedaan peraturan kelas sama keyakinan kelas? Ada yang tahu peraturan kelas sama keyakinan kelas? Oke. Baiklah, di sini saya mau mencoba menjawab apa perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas. Kalau menurut saya, kalau keyakinan kelas itu adalah aturan yang dibuat guru bersama dengan siswa. Tapi kalau peraturan kelas itu hanya guru saja. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Ya, tepuk tangan dulu buat Bu Mira. Ya, peraturan kelas yaitu peraturan sesuatu yang kita buat sendiri sesuai dengan yang kita inginkan saja. Namun keyakinan kelas ialah sesuatu yang kita buat bersama. Kalau peraturan, contohnya di sekolah ada peraturan kelas, tidak boleh datang terlambat, itu peraturan kelas. Terus ada lagi peraturan kelas, menjaga kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, itulah yang namanya peraturan kelas. Terus ada lagi keyakinan kelas. Apa itu contohnya keyakinan kelas? Yang misalnya jangan membuang sampah sembarangan. Jadi keyakinan kelas yang kita buat itu ialah bersama murid, contohnya kebersihan. Di sini saya memberikan contoh satu, nanti saya akan memberikan posisi ini kepada Bapak Ibu guru. Contohnya satu, saya memberikan jangan buang sampah sembarangan, itu peraturan kelas. Kebersihan, menjaga kebersihan, itu keyakinan kelas. Nah, ada lagi, nanti saya akan memberikan contohnya kepada Bapak Ibu guru. Nanti Bapak Ibu tolong dibuat di sini yang mana peraturan kelas, yang mana keyakinan kelas. Oke? Nanti yang
kuning, peraturan. Apa ini? Keyakinan. Ada yang sudah siap, Bapak Ibu boleh menempelkan ke karton hitam sebelah sini. Yang di sini untuk peraturan, sebelah sini untuk keyakinan. Peraturan tadi warna kuning. Ya, keyakinan sebelah sini, Ibu. Ya, peraturannya, Bu. Ya udah dibaca lagi. Ya, baca semua nanti Bapak Ibu. Kasih Bu bisa. Terima kasih Bapak Ibu. Ada lagi sana Pak E. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sebelum saya membacakan dari peraturan atau keyakinan kelas tadi, saya meminta Bapak Ibu untuk berdiri dulu. Berdiri lagi boleh? Siap. Jempol lagi. Jangan. Jempol lagi. Apalagi nih? Rankingnya. Ini sarannya tepuk ya. Kalau saya bilang tepuk 1, H. Oke. Tepuk 1, H. Baru H. Oke. Tepuk 1, H. Oke. Kalau tepuk 2, tepuk 2, H. H. Jangan sampai berhadapan, kasihan temannya nanti. Oke. Kalau tepuk 2, tepuknya tuh 2, H. H. Kalau tepuk 3, oke, bisa kita dong. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, 2, 3. Bisa kan? Tepuk 1, 2, 3. Tepuk 1, 2, 3, 5 kali. Saya di sini akan membacakan lagi tentang peraturan kelas dan keyakinan kelas. Nah, di sini ada peraturan kelas. Yang pertama ada Bapak Ibu buat jangan terlambat mengerjakan tugas. Oke. Jangan ribut di kelas. Oke. Dilarang membuang sampah sembarangan. Oke. Jangan datang terlambat ke sekolah. Oke. Membuang sampah di tempat sampah. Oke. Datang tepat waktu. Oke. Menjaga, ini ada nanti yang terakhir nih, kayaknya saya baca. Jangan pulang sebelum waktunya. Jangan pulang sebelum waktunya. Ini sepertinya mengingatkan kita ya Bapak Ibu ya. Luar biasa sekali sepertinya yang buat ini. Kayaknya saya tandai ini. Ini kayaknya saya tandai ini nih. Jangan pulang sebelum waktunya, kayaknya ini harus saya tandai nih. Kasih tahu sama kepala sekolahnya nih, luar biasa gurunya ini.
Oke, di sini ada peraturannya. Saya cuma minta tadi 1, tapi ada yang buat 2, luar biasa sekali. Saya pandai juga ini. Menjaga ketertiban kelas, ketiga tidak ada guru. Oke, menjaga kebersihan kelas. Mantap ya. Di sini termasuk peraturan kelas. Di sini ada lagi keyakinan kelas. Keyakinan kelas saya mau tadi ada jangan terlambat ke sekolah, jaga kebersihan. Oke, di sini ada keyakinan kelas kayak membuang sampah pada tempatnya. Oke, piket kelas itu termasuk keyakinan kelas. Terus ada lagi menjaga kebersihan. Oke, terus mengerjakan tugas tepat waktu. Itu lebih kita jadiin ke disiplin. Terus atau komitmen. Terus ada lagi di sini aktif dalam belajar di kelas. Itu lebih seperti komitmen. Ada lagi di sini menjaga kebersihan. Oke. Terus ada lagi datang tepat waktu. Selalu menjaga kebersihan dan ketertiban kelas. Jadi ini kita lebih singkatkan lagi, lebih kita padatkan lagi bahasanya itu ya udah menjaga kebersihan. Terus di sini ya, ini sepertinya ini peraturannya ini keyakinan kelasnya ini luar biasa nih. Tadi jangan pulang sebelum waktunya. Di sini keyakinannya salaman kepada guru sebelum keluar kelas. Kurang menyambung ya Bapak ya. Di sini peraturannya jangan pulang sebelum waktunya, sebelum bel. Di sini keyakinannya salaman kepada guru sebelum keluar kelas. Nah, seharusnya di sini keyakinan kelas yang bisa kita buat itu ialah disiplin. Di sini jangan pulang sebelum waktunya. Di sini kita buat keyakinan kelasnya jadi disiplin. Tapi ini luar biasa sekali Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu hebat, boleh tepuk tangan dulu. Terima kasih. Selanjutnya di sini ada pembentukan keyakinan kelas. Nah, tadi Bapak Ibu sudah membuat di situ peraturan kelasnya yang bagaimana, keyakinan kelasnya juga yang bagaimana. Di sini ada pembentukan kelas, ada pembentukan keyakinan kelas. Maaf. Yang nomor 1 ialah berbentuk abstrak. 2 berupa pernyataan universal. 3 dibuat dalam pernyataan positif. 4 sedikit saja agar mudah diingat. 5 sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang keenam, semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, disitulah Bapak Ibu yang tadi sepertinya yang udah kita buat. Nah, disitulah perbedaannya, bahwasanya peraturan kelas itu kita buat sendiri dan bahasanya itu ya tergantung apa yang kita ingin buat. Namun keyakinan kelas di sini kita membuat suatu keyakinan kelas itu yang bahasanya itu abstrak. Terus kita melibatkan kepada anak-anak murid. Anak-anak, peraturan kelas kita janganlah buang sampah sembarangan. Bagaimana anak-anak? Apa yang kita jadikan untuk keyakinan kelas kita? Wah, menjaga kebersihan bu segala macam. Nah, itulah yang disebut dengan keyakinan kelas. Selanjutnya ada di sini. Selanjutnya di sini ada segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, disitulah segitiga restitusi kita yang tadi awalnya dari kita ada posisi kontrol guru ya, posisi kontrol guru. Nah, ada yang posisi kontrol sebagai manajer. Bagaimana caranya kita membuat posisi kontrol kita sebagai guru itu sebagai manajer? Disinilah kita dapat menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama, kita menstabilkan identitas dulu. Bagaimana menstabilkan identitas? Misalnya, anak datang terlambat, sering datang terlambat, bukan kita marahin, wah kamu nih terlambat terus bukan. Atau di sini kamu terlambat ya, bukan. Tapi kita panggil dulu dan bisa kita bilang, kan seperti saya yang mengajarkan kelas 1. Yang kelas 1 itu dia pasti sudah takut ketika dia berbuat salah. Anak-anak dia sudah takut sendiri dengan kesalahannya. Nah,
Nah, disitulah kita dapat menstabilkan identitas apa yang telah dilakukan oleh murid ini. Sini nak, nggak apa-apa nak, kamu terlambat nggak apa-apa. Kemarin dulu waktu ibu sekolah juga ibu pernah terlambat, nggak apa-apa. Nah, disitulah kita dapat menstabilkan identitas anak ini dulu, bagaimana dia merasa nyaman kepada kita untuk bercerita apa yang telah dilakukannya. Terus yang kedua, ada validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah. Setelah kita tanya tadi, kita bilang tadi nggak apa-apa nak, kamu terlambat datang ke sekolah. Itu juga pernah seperti itu. Terus dia nanti bilangnya, iya. Nanti dia bakal sendirinya dengan cerita. Iya bu, terlambat sekolah. Tadi malam saya dapat kemarin ada contoh. Saya seperti anak saya datang terlambat. Iya bu, ya namanya dengan anak bahasa kelas 1. Iya bu, Cika terlambat sekolah. Paman lihat hantu. Lihat hantu? Pamannya lihat hantu. Itu nonton hantu. Terus Cika ngapain? Nonton juga. Terus iya takut, jadinya tidurnya lama. Tiba-tiba bangunnya terlambat bu. Oh, jadi itu tuh gimana? Jadi kalau nonton hantu lama-lama sampai tengah malam itu bagus atau tidak? Dia bakal sendiri dengan jawab tidak. Dengan kesalahan yang telah dilakukannya. Enggak bu. Bisa nggak besok-besok dilakukan lagi? Enggak bu. Cika nggak mau lagi. Kenapa tidak mau? Cika jadi terlambat sekolah. Itulah validasi tindakan yang salah. Anak sendiri yang akan bercerita tentang tindakan atau perbuatan yang telah dilakukannya itu bahwasannya salah. Dia sendiri yang bakal cerita, bukan kita. Oh, itulah, ya kalau yang ini segala macam. Kalau kamu salah banget segala macam. Tidak. Disitulah kita dapat validasi tindakan yang salah. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, tadi kita sudah buat keyakinan kelas. Setelah kita validasi tindakan yang salah, anak itu bakal bercerita tentang apa yang dibuatnya itu salah. Kita tanya lagi, seperti tadi, jika kita kan sudah ada keyakinan kelas kita. Contohnya apa-apa saja, kebersihan, disiplin, tertib, menghargai. Iya benar. Terus dari keyakinan kelas ini, sikap Cika tadi ada nggak yang Cika langgar? Ada bu, disiplin. Anak bakal tahu sendiri, dia telah melanggar keyakinan kelas yang telah dibuat bersama. Itulah nanti dengan sendirinya, anak bakal bisa menceritakan apa yang telah diperbuatnya itu salah, dan dia bakal mencari ide sendiri, mencari kayak mana penyelesaian masalah yang telah dilakukannya itu. Dia bakal mencari sendiri itu dengan kita melakukan segitiga resolusi ini. Nah, di sini saya ada contoh penerapan segitiga restitusi di sekolah. Boleh bentar. Baiklah Bapak Ibu, di sini saya telah mencoba menerapkan, masih mencoba. Di sini dari pendidikan CGP inilah saya belajar sedikit demi sedikit untuk mencoba menerapkan segitiga restitusi ini di kelas saya. Nah, di sini ada kasus yang pertama, yaitu apa anak yang aktif ketika diberi tugas sama guru apa cepat menyelesaikan tugas tersebut. Tapi siapa ini nih tipe anak yang bosanan, sehingga setelah selesai tugasnya dia mengganggu temannya lagi yang masih mengerjakan tugas, sehingga teman-temannya ini tidak fokus lagi untuk mengerjakan tugasnya. Nah, disinilah saya mencoba menerapkan segitiga restitusi. Kita semua bisa menyaksikannya.
Itulah salah satu contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya coba lakukan di kelas saya sendiri. Nah, itulah dari segi apa ini. Di situ saya menanyakan dulu dia kenapa, maunya dia apa. Terus saya tanya lagi, mungkin berbeda dengan kita, dengan saya yang mengajar di kelas rendah, dengan Bapak Ibu yang mengajar di kelas tinggi bahasanya. Nah, di kelas rendah ini kita mengeja-eja satu-satu dulu. Kalau di kelas tinggi mungkin anak ini sudah langsung berpikir, langsung dia apa yang dikatakan itulah dia. Tapi kalau kelas 1 ini kita mencoba perlahan-lahan untuk supaya dia, oh iya, ya ini salah Bu. Mungkin bahasanya sangat berbeda ya Ibu, kelas rendah sama kelas tinggi. Tapi disinilah contoh penerapan segitiga resolusi yang pernah saya lakukan. Nah, baiklah Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, sekianlah kegiatan praktik baik yang saya lakukan. Sebelum saya tutup, saya ada kuis kepada Bapak Ibu. Masa Bapak Ibu dari tadi memperhatikan serat yang telah saya tampilkan di depan kelas, namun saya tidak memberikan apresiasi kepada Bapak Ibu. Ada 3 kuis kalau nggak salah saya. 3 kuis yang telah saya siapkan. Ya, 3 kuis. Nanti ketika Bapak Ibu ingin bertanya boleh tunjuk tangan. Saya akan memberikan mic-nya kepada Bapak Ibu. Setelah kita belajar tadi ada 5 posisi kontrol guru yang mungkin kita semua pernah melakukannya, namun mungkin belum sempurna. Apakah Bapak Ibu guru tahu apa saja 5 posisi kontrol guru tadi? Boleh tunjuk tangan jika Bapak Ibu guru tahu 5 posisi kontrol guru tadi. Oke, silakan. Yang pertama itu penghukuman, yang kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pengatur, pemantau, kelima manajer. Oke, tepuk tangan dulu buat Bu Mira. Terima kasih Bu Mira. Oke, ada lagi, masih ada Bapak Ibu. Sebelum kita lanjutkan ke penutupnya, ada lagi. Tadi kita juga sudah belajar bahwasannya kita manusia itu membutuhkan, ada kebutuhan 5 dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama tadi ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, penguasaan, dan kesenangan. Saya ingin Bapak Ibu memberikan contoh dari 5 kebutuhan dasar manusia ini. Ada yang bisa silahkan tunjuk tangan. Yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua, kelimanya laboran. Gimana kebutuhan dasar manusia? Yang pertama tadi cinta dan rasa kasih sayang. Yang pertama tadi bertahan hidup. Bertahan hidup apa aja itu? Oke, boleh coba. Dibantu ya teman-teman. Dibantu juga ya. 5 kebutuhan dasar manusia ya. Ya. 1 bertahan hidup, ya yang pasti makan, minum, rumah dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua rasa kasih sayang. Wah, itu perlu sangat-sangat seperti perhatian, kayak gitulah. Kemudian ketiga penguasaan, ya kita punya harga diri seperti itu.
Kemudian keempat, apalagi kebebasan. Ya, kita kalau kebebasan itu kita mempunyai keinginan. Jadi kita harus mendapatkan keinginan itu. Jadi kita ingin bebas untuk melakukan sesuatu, gitulah kira-kira. Kemudian yang terakhir, kesenangan. Waduh, ini yang sangat semua orang dari yang bawah, yang bayi sampai dia lansia, itulah yang diimpikannya setiap hari, yaitu kesenangan hati, jiwa, raga, dan seterusnya. Terima kasih. Terima kasih, Bu Retno. Gimana Bu Retno tadi bantu sama teman-teman? Terima kasih Bu Retno. Tepuk tangan dulu buat Bu Retno. Dibagi Bapak Ibu ya. Terus saya ada pertanyaan yang ketiga. Tadi saya telah mencoba untuk menerapkan segitiga restitusi. Saya sudah mencoba menerapkan segitiga restitusi dan saya sudah menampilkan video yang pernah saya lakukan. Pertanyaan saya sangat mudah. Ketika video tadi saya tampilkan, saya bersama anak murid saya melakukan segitiga restitusi karena dia telah melakukan suatu kesalahan. Pertanyaan saya, siapa nama murid saya tadi? Rasa menghargai Bapak Ibu luar biasa. Karena pertanyaan kosong, saya ganti pertanyaannya. Saya ganti setelah kita melakukan praktik baik tadi. Saya ingin satu aja ya Bapak Ibu ya. Tunjuk tangan dulu. Gak mau. Sama-sama. Tunjuk tangan dulu. Satu saja. Saya tidak peduli itu benar atau salah. Karena pertanyaan saya di sini ialah apa kesimpulan dari kegiatan kita hari ini? Ayo, udah sudah. Gantian boleh. Gantian boleh. Kesimpulannya Bapak Ibu jangan berada lagi yang dapat coklat. Jangan mau Bu Retno. Kesimpulannya saja. Begitu dong. Saya akan memberikan kesempatan ke guru yang lain. Jawab. Oke, kesimpulannya saya rasa sebagai guru untuk lebih baik lagi bisa cara mendidik anak. Singkat sekali padat. Baiklah Bapak Ibu, itulah kegiatan kita hari ini. Refleksinya di sini ialah setelah kita belajar tadi, setelah saya memberikan praktik baik kepada Bapak Ibu guru, saya sangat merasa senang. Jujur, ini merasa senang, tidak tipu-tipu, benar. Merasa senang di sini bahwasanya di sini saya walaupun saya di sini muda, Bapak Ibu guru lebih tua dari saya, namun Bapak Ibu semuanya dapat menghargai saya di sini. Sangat luar biasa. Nah, yang kedua, di sini saya juga belajar menghargai pendapat orang lain. Kenapa? Tadi kita sudah berpendapat ini itu segala macam. Yang namanya pendapat tidak ada yang salah. Tidak ada yang namanya pendapat itu yang salah. Ketika kita bertanya pendapatmu bagaimana, kita tidak bisa mengatakan bahasa pendapat ini itu salah. Nah, di situ yang saya pelajari. Terus yang di sini saya mau refleksi diri bahwasannya di sini saya yang guru
mungkin masih jauh sangat ilmunya dari Bapak Ibu semua. Saya harus banyak belajar lagi kepada Bapak Ibu guru yang sudah memiliki pengalaman yang lebih dari saya. Itulah refleksi saya, dan saya menyimpulkan dari kegiatannya ini yaitu kita sebagai pendidik seharusnya kita tidak mengontrol murid itu, namun kita sebagai guru dapat menjadi mengontrol posisi mengontrol guru itu sebagai manajer dengan melakukan dan menerapkan segitiga restitusi. Yang mana segitiga restitusi itu? Yang pertama yaitu kita menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Mudah-mudahan kedepannya kita dapat menjadi seorang guru yang amanah, yang dapat menjalankan tugas dengan baik, dan guru yang dapat menyenangkan muridnya dengan berbagi pembelajaran yang lebih menarik lagi. Baiklah Bapak Ibu, di sini saya akan menutup praktik baik saya. Saya sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu. Semoga kedepannya saya di sini sebagai calon guru penggerak, mudah-mudahan Bapak Ibu di sini semua dapat mengikuti, dapat melakukan juga seperti apa yang telah saya lakukan di sini. Karena di sini kita semua belajar, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanti SPD, guru kelas 1. Di sini saya akan memberikan refleksi terhadap praktik baik yang dilakukan oleh CGP, yaitu Ibu Putri. Saya merasa senang karena saya dapat pengetahuan baru, yang mana kita sebagai guru harus menerapkan segitiga restitusi. Semangat buat Ibu Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Retno, guru kelas. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk melakukan refleksi dalam pembelajaran praktik yang diberikan oleh Ibu Putri. Kami sungguh sangat senang sekali mengadakan kegiatan seperti ini, karena kami di sini mendapatkan pengalaman baru, kemudian pengetahuan baru. Jadi insya Allah apa yang Ibu Putri sampaikan kami dapat melaksanakannya dengan baik di sekolah, terutama di kelas kami masing-masing. Itu saja pesan saya untuk Ibu Putri, lebih semangat lagi dalam menjalankan CGP-nya. Semoga sukses dan berhasil untuk kedepannya. Semangat Ibu Putri.